Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putra di channel saya Saputra Susanto. Pada video kali ini saya akan membahas 5 sekolah yang memiliki cerita horor paling seram. Apa aja sekolahnya? Nilai akreditasi SMA 3 dan 5 Bandung memang sudah tidak usah dipertanyakan lagi. Sekolah ini terkenal sebagai tempat di mana para murid-murid terpintar seantero Bandung berkumpul dan belajar. Namun, selain siswa-siswi, guru, dan stafnya, ternyata sekolah di Bandung ini juga dihuni oleh banyak makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Beberapa di antaranya adalah hantu pejuang Belanda yang sering terdengar langkahnya ketika malam menjelang. Sosok hantu pelajar yang menempati bangku kosong sekolah. Dan yang paling terkenal adalah hantu noni Belanda, Nancy. Konon, jika kamu berjalan mengelilingi pekarangan depan sekolah, sembari menyebut namanya, kamu bisa melihat noni Belanda pucat pasi ini bergantung di salah satu jendela sekolah. SMA Negeri 1 Semarang. Bangunan SMA Negeri 1 Semarang sudah berdiri semenjak tahun 1939, sebuah saksi penjajahan Belanda di Indonesia. Mengingat hal di atas, tentu saja enggak heran kalau SMA N 1 termasuk salah satu sekolah-sekolah angker di Indonesia. Cerita horor yang sudah familiar di telinga warga Semarang adalah kisah suster ngesot yang sering bolak-balik di koridor tengah sekolah. Ada juga kuntilanak merah yang menghantui salah satu kelas di SMA ternama tersebut. Kalau itu saja belum cukup, tunggu sampai kamu melihat sosok hantu gadis berwajah penuh darah yang menggentayangi lingkungan belakang sekolah. Para masyarakat setempat percaya bahwa hal yang membuat sekolah ini menjadi spot terseram di Semarang adalah pohon sipesnya yang tumbuh tinggi dan rindang. Katanya, pohon tersebut merupakan kerajaan lelembut gentayangan. Yang ketiga, SMK Tarakanita 1 Jakarta. Sama seperti SMA N 1 Semarang, SMK Tarakanita 1 juga merupakan salah satu sekolah tertua di Indonesia. Dibangun pada tahun 1962, sekolah angker ini sudah menjadi saksi banyak sekali peristiwa-peristiwa ganjil yang bikin banyak anak-anak ogah masuk sini. Sekolah yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini sempat bikin geger rakyat Indonesia dengan kasus kesurupan massal. Tidak hanya sekali, kasus tersebut dilaporkan sering terjadi dan sudah bukan hal yang mengagetkan lagi. Selain karena kasus kesurupannya, siswa-siswi serta staf pembelajar SMK Tarakanita 1 mengaku sering melihat hantu suster yang bergentayangan di sekolah. Hantu suster tersebut sering menampakkan dirinya pada siswa-siswi yang masih berada di sekolah untuk kegiatan ekstrakurikuler ketika matahari sudah mulai terbenam. Yang keempat, SMA N 1 Yogyakarta. Kali ini kita di Yogyakarta, tepatnya di SMA N 1 yang terletak di Wirobrajan.
SMA N 1 Yogyakarta adalah salah satu sekolah di Indonesia yang sudah menyakui banyak sekali prestasi di ajang nasional dan internasional. Tapi, di balik tumpukan piala yang berjejer di SMA N 1 Yogyakarta, tersimpan cerita mistis yang bikin semua orang merinding ketika mendengarnya. Hantu Mbak Yayu, yang dulunya merupakan siswi teladan di SMA N 1, sering berkeliaran di lorong sekolah. Menurut legenda sekolah, Yayu hamil di luar nikah dan merasa malu atas tindakannya sendiri, sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Sampai sekarang, penghuni sekolah percaya jika kamu memutar lagu kesukaannya, yaitu Für Alice karya Beethoven, maka Yayu akan menampakkan dirinya di hadapanmu. Sekolah angker terakhir dalam daftar ini yaitu SMA Tugu Malang dengan kisah lantai berdarahnya. SMA Tugu merupakan kompleks sekolah yang tergabung dari SMA 1, SMA 3, dan SMA 4 Kota Malang. Menurut cerita anak-anak yang bersekolah di sini, ada satu lantai di SMA Tugu yang ternodai oleh bercak darah. Noda tersebut terlihat dengan jelas dan katanya sih susah dibersihkan sampai pihak sekolah pun mengganti lantai tersebut dengan seonggok tanah. Belum ada yang tahu dari mana datangnya darah tersebut. Yang jelas baunya bisa tercium apabila kita jalan mendekati lokasi lantai tersebut. Cerita horor dari SMA Tugu yang lainnya adalah kisah terowongan terlarang yang dibangun di bawah sekolah. Menurut urban legend setempat, zaman dahulu sempat ada 2 orang siswa sompral yang mencoba masuk ke dalam terowongan tersebut. Hasilnya, kedua anak tersebut lari keluar dari terowongan tidak lama setelah mereka masuk, mungkar-mangkir sambil berteriak histeris. Konon, salah satu dari murid tersebut masih menempati rumah sakit jiwa Kota Malang hingga kini.